Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurisa Putri, NIM 2105040017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang badan usaha. Bagi yang belum mengetahui apa itu badan usaha, pasti seringkali menyamakan bahwa usaha dengan perusahaan, walaupun kenyataannya sangatlah berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha merupakan suatu lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha tersebut mengelola berbagai macam faktor produksi. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, di antaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan. Selanjutnya yaitu macam-macam badan usaha. Yang pertama, ada badan usaha berdasarkan kegiatan. Badan usaha berdasarkan kegiatan ini dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ekstraktif. Ekstraktif ini adalah kegiatan yang mengambil apa yang dihasilkan oleh sumber daya alam, contohnya seperti hasil hutan, hasil laut, dan lain-lain. Yang kedua yaitu agraris. Agraris ini adalah melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Yang selanjutnya yaitu perdagangan. Perdagangan ini dimaksudnya kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contohnya seperti perdagangan beras dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi. Yang selanjutnya yaitu industri. Industri ini adalah kegiatan mengelola bahan baku dan bahan penolong menjadi bahan setengah jadi atau bahan siap pakai. Contohnya sepatu, pakaian, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jasa. Jasa di sini adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contohnya, jasa pengangkutan barang, jasa perbankan, dan lain-lain. Dengan beragamnya macam-macam badan usaha yang ada, khususnya di Indonesia, terdapat pula perbedaan antara corak serta kekhasan setiap badan usaha tersebut. Yang selanjutnya, yang ke nomor 2, yaitu badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Modal memainkan peranan besar dalam pendirian suatu usaha. Tanpa modal yang cukup, suatu usaha tidak akan berjalan optimal. Modal suatu usaha pun juga beragam tergantung siapa pemiliknya. Selanjutnya yaitu badan usaha berdasarkan wilayah negara. Globalisasi ekonomi menyebabkan banyaknya usaha yang didirikan di luar negeri atau usaha di dalam negeri yang didirikan di dalam negeri. Yang pertama, penanaman modal dalam negeri, di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara sendiri. Yang kedua, penanaman modal asing. Penanaman modal asing ini adalah perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. Selanjutnya yaitu tentang tujuan badan usaha. Yang pertama itu ada fungsi komersial. Fungsi komersial ini adalah badan usaha sebagai fungsi komersial memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Fungsi manajerial ini adalah fungsi manajemen operasional badan usaha secara keseluruhan agar bisa mencapai tujuan tertentu didirikannya badan usaha. Sedangkan fungsi manajerial suatu badan usaha menyangkut perancangan, pengarahan, perorganisasian, dan pengawasan terhadap operasional badan usaha. Adapun fungsi operasional yaitu badan usaha menyangkut cara badan usaha tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Fungsi operasional ini juga menyangkut sistem produksi, sistem pemasaran, administrasi, hingga aspek kepegawaian. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial adalah badan usaha juga memiliki fungsi sosial. Hal ini berarti badan usaha harus memberikan manfaat kepada lingkungan sosialnya, baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Biasanya fungsi sosial badan usaha diwujudkan dalam bentuk CSR. Selanjutnya yaitu fungsi dalam pembangunan. Fungsi dalam pembangunan perekonomian ini adalah badan usaha yang memiliki atau menyediakan pekerjaan yang otomatis mengurangi pengangguran, juga meningkatkan pendapatan per kapita. Badan usaha dinilai sebagai roda penggerak ekonomi dalam negeri. Bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikannya,
Badan usaha dibedakan menjadi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Selanjutnya yaitu ciri-ciri badan usaha. Yang pertama, bertujuan mencari keuntungan. Yang kedua, menggunakan modal. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja. Yang keempat, dipimpin oleh seseorang usahawan. Yang kelima, adanya kekayaan terpisah antara milik badan usaha dan pemilik usaha. Yang keenam, adanya kepentingan untuk keberlangsungan hidup badan usaha. Selanjutnya yaitu bentuk badan usaha. Yang pertama ini badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN ini dilansir dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Pasal 1 menyebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari negara yang dipisahkan. Contoh dari BUMN ini adalah perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan juga perusahaan perseorangan. Yang kedua yaitu badan usaha milik daerah atau BUMD. Badan usaha milik daerah atau BUMD ini adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dan bertujuan menyejahterakan rakyat di daerahnya. Emmanuel Sujartmatkom dalam buku berjudul Penelitian Hukum tentang Tanggung Jawab Pemerintahan dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham BUMD menyebutkan bahwa kesejahteraan dapat diukur dari perspektif kecukupan kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Yang selanjutnya yaitu badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta ini adalah badan usaha yang dimiliki oleh pihak swasta, baik perorangan, kelompok, maupun asing yang bertujuan mencari keuntungan. Contoh BUMN ini adalah firma, perseroan terbatas, dan CV. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.